Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu Sio Tikus di bulan April 2021. Kita lihat sama-sama ya. Nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general umum. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan persona reading dengan saya. Kontak WA saya 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama. Sio Tikus, kita ambil kartu untuk kamu. Di sini ada kartu burung. Mungkin kamu akan mendengar berita gitu ya. Bisa jadi berita ini berita yang kurang baik gitu ya. Mungkin ada gosip, mungkin ada omongan yang membuat kamu sedikit terpancing emosi. Di sini dinasehatin untuk kamu lebih tenang, lebih dewasa. Jangan terpengaruh dengan komentar apapun dari orang. Nggak perlu kita gampang tersinggung. Ketika kamu mendengar berita apapun ya kamu saring. Kamu cerna dulu. Oke? Kadang-kadang berita yang sampai belum tentu yang terjadi sebenarnya. Jadi itulah guna hati dan pikiran kita lebih dewasa gitu ya, supaya kita bisa bersikap bijak gitu ya. Ada orang yang ngomongin jelek, ada orang yang bikin gosip. Nggak usah tipis kuping. Ya. Kita lihat. Kira-kira kartu berikutnya apa? Ya, di sini ada kartu awan ya, bikin kesel, bikin sedih, bisa juga. Ya. Kalau menanyakan tentang pekerjaan atau bisnis ya, mungkin ada berita yang kurang baik, yang mengecewakan, yang membuat kamu cukup terganggu gitu ya. Kartu awan, awan itu menutupi, itu sementara. Jadi kalau cuacanya, ibarat kata ada angin ya, awan itu akan terbawa angin gitu dan kembali cerah lagi. Jadi apapun masalah kamu, saya melihat gak akan lama gitu, semuanya akan berlalu. Jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu tertekan, jangan terlalu dibawa perasaan seperti itu ya. Ketika sedih kita gak usah terlalu sedih, ketika happy jangan lupa diri, seperti itu. Ketika kita rezekinya bagus ya, kita ingat kalau lagi nggak ada rezeki gimana ya. Jadi pintar-pintar untuk ibaratnya tuh ya bijak dalam menyikapi apapun. Lihat di sini, gunung es, negatif, lelah hati, capek gitu. Kalau menanyakan tentang rasa, ini kayak dingin gitu kan, seperti es gitu ya, mati rasa, tidak bergairah, tidak semangat gitu ya. Yang ada berantem ya, yang ada salah paham. Bicara apapun kalau ketika kita emosi ya, jangan pernah kita mengambil keputusan ya. Peluang kita melakukan kesalahan, memutuskan hal yang tidak tepat itu besar ketika emosi. Ego kamu mungkin terlalu tinggi
gak mau kalah sama orang gitu ya. Memaksakan sesuatu itu akan menyakiti diri kamu sendiri. Misalnya pasangan sudah tidak punya rasa lagi, gak bisa kita memaksanya, ya sudah ya. Ibarat kita tuh ya tahu diri gitu ya, kita gak perlu ngemis cinta, gak perlu kita mengorbankan diri kita, merendahkan diri kita untuk seseorang yang sebenarnya belum tentu tepat. Ini kalau rumah tangga ini sering ada keributan ya, dan kalian sudah sama-sama tidak punya rasa respect yang saya lihat di sini ya. Yang ada ego, yang ada saling menyakiti ya, hubungan yang toksik ini. Kalau pacaran juga, jangan mengejar ketika pasanganmu atau pacarmu sudah tidak respect lagi sama kamu. Lebih baik kita sadar diri gitu ya, mending berdamai dengan hati. Rasa cinta tidak bisa dipaksakan. Kalau sudah hambar, kamu memaksa orang tetap bersama kamu, ya kamu akan tersakiti sendiri ya. Buatlah diri lebih berharga. Oke? Untuk rezeki juga sepertinya ada halangan gitu ya, kendala gitu. Di sini lihat, cobalah untuk berpikir lebih luas. Ini kan garden ya, jangan mengurung diri, jangan membatasi pergaulan. Bergaullah seluas mungkin, jadi kita bisa melihat banyak hal ya. Lihat di sini yang terjadi ya, ketika kamu berani untuk membuka diri, saya melihat ya, hidup kamu akan berkembang seperti pohon ini, walaupun prosesnya lambat gitu ya. Minimal kita tahu ketika kita merasakan hal yang gak enak, ya inilah pelajaran hidup, inilah proses hidup ya. Orang akan terbentuk menjadi pribadi yang lebih baik itu ketika dia banyak mengalami peristiwa. Bersyukurlah kita diberi pelajaran hidup. Jadi kita mengerti, oh hidup ini seperti ini loh ya. Ketika kita dikecewakan, ya sudah. Bisa jadi orang yang kita temui itu memang ditakdirkan untuk memberi kita pelajaran hidup. Begitu juga sebaliknya. Karir sepertinya kamu merasa tidak ada perubahan apa-apa. Ada boring, ada bosan gitu ya. Pengen suasana baru ya. Tapi kamu takut melangkah, takut mencoba. Ingin ada perubahan, tapi kalau kita takut untuk mencoba karena memikirkan resiko, ya kita nggak akan mendapatkan perubahan itu ya. Kalau stay terus di zona aman, ya sudah selamanya seperti itu. Tapi kalau kamu mau perubahan yang besar, ya kamu harus berani menghadapi resiko apapun. Percaya diri. Ketika mencoba, berarti apapun hasilnya kita akan tahu. Daripada kita nggak pernah coba, kita menyalahkan diri sendiri. Iya ya, kenapa saya nggak coba? Dia bisa kok, saya nggak bisa. Seperti itu. Untuk bisnis juga, nggak usah terlalu ngoyo ya. Banyak rencana kamu harus pertimbangkan ya. Tidak segampang yang kamu pikirkan. Gunung es ini terjal, gunung es akan mencair kalau musim berganti. Jadi segala sesuatu itu memang ada waktunya. Gak bisa kamu mau instan, gak bisa kamu mau buru-buru, kata orang itu gak bisa. Ada proses yang memang harus kamu lalui. Pandailah bergaul gitu, jadilah orang yang menyenangkan di setiap lingkungan kamu berada gitu ya. Jangan sombong, jangan angkuh, rendah diri. Semakin rendah diri, kamu akan semakin menarik ya. Yang berumah tangga, ujian kesabaran dalam rumah tangga kamu. Ketika kamu memaksakan sesuatu dengan pasangan kamu ataupun sebaliknya, kalian gak akan pernah akur. Tapi kalau kalian sama-sama, oh iya ya, saya harus merubah ini. Oh iya ya, saya harus bisa menerima kekurangan pasangan karena saya pun gak merasa sempurna. Seperti itu, akan damai. Tapi ketika sama-sama ego, sama-sama berharap pasangannya mengerti, dari diri dia tidak dimulai gitu. Kadang-kadang kita ini menuntut orang mengerti kita, tapi kita tidak memulai dari diri kita.
mau dimengerti tapi nggak mau ngertiin orang. Mana bisa. Untuk yang single atau single parent, lebih baik fokus sama diri kamu sendiri dulu. Soal jodoh sepertinya kamu belum bertemu dengan orang yang tepat. Ya, kamu akan bertemu dengan orang yang hanya singgah sebentar berlalu. Ya, seperti itu. Ini gak akan cocok ke semua ya. Karena ini bukan personal reading. Sekali lagi, kalau mau personal reading, mau benar-benar energi kamu, silakan hubungi WA. Biaya konsultasi 2 juta. Setiap video saya katakan biayanya. Jadi yang merasa ketarik energinya monggo, silakan. Yang merasa tidak tertarik, ya, merasa berat, jangan pernah menghubungi WA ya. Seperti kejadian yang kemarin itu, ada orang yang tidak sopan gitu ya. Keponakan saya menyampaikan ke saya gitu ya. Kalau merasa oke, kemahalan, jangan. Ya, berarti kamu tidak ada tali karma dengan saya gitu ya. Kalau merasa berat seperti itu, tidak sopan lagi orangnya ya bicaranya. Dia ngeblok ya, keponakan saya juga ngeblok dia, karena ya Monica juga masih muda. Saya bilang nggak apa-apa, biarkan saja ya. Jadi yang energi negatif, jangan mengirim energi ke orang gitu ya. Perbaiki diri, saya akan menolong orang ketika saya merasakan feeling saya gitu ya. Saya tidak mau dimanfaatkan orang ya. Jadi harus bisa menghargai profesi orang. Oke? Mungkin pingin analisa gratis, jadi dia bersikap seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak ya. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.